就算身体4分5裂，完全是由坚冰构成，也依旧会有溃散。700公里与Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soul Star episode ke-151. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah mempersiapkan diri untuk berlatih mengikuti kompetisi wilayah udara Taizhou. Untuk bisa Lo Feng memasuki kawasan wilayah dari udara asli Taizhou, yang juga Lo Feng menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan pergi ke tempat dari Gunung Tongtian, yang di Gunung Tongtian sudah adanya 3 penjaga. Mengetes kekuatannya Lo Feng apakah Lo Feng pantas untuk memasuki Gunung Tongtian ataupun tidak. Tetapi Lo Feng sayangnya mengalami kekalahan. Walaupun sebenarnya dalam pertarungan itu Lo Feng bisa mengalahkan 2 penjaga dari 3 penjaga. Singkatnya, Lo Feng pun mengikuti kompetisi wilayah udara Taizhou, yang Lo Feng bisa mendominasi dalam pertarungan itu sampai melawan Rongjun, dan Lo Feng bisa mengalahkan Rongjun dengan menggunakan teknik dari prajurit darahnya. Dan singkatnya, Lo Feng bertarung melawan Bolan, tetapi sayangnya di saat Lo Feng melawan Bolan, tiba-tiba saja Bolan terputus dari dunia virtual, yang alasannya masih belum diketahui kenapa, membuat kompetisi udara mereka pun terhentikan, dan mereka juga langsung mendapatkan misi untuk menyelamatkan Bolan di wilayah dari Gunung Magis. Dan Lo Feng menerima misi itu, dan itu merupakan cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang berada di dalam pesawatnya menuju untuk mengikuti misi sebelumnya. Tetapi di saat itu sistem bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng sangat yakin ingin mengikuti misi ini, karena dalam misi ini tingkatan persentase kematian seseorang sampai 90%. Lo Feng menjawab kalau ia akan tetap melanjutkan misi ini untuk menyelamatkan Bolan, yang artinya Lo Feng akan mengikuti misi ini. Perjalanan Lo Feng pun menuju ke tempat dari Gunung Ajaib pun kini tetap berlanjut, yang di saat bersamaan juga ternyata adanya beberapa orang yang juga mengikuti misi ini, dengan mereka juga memiliki sebuah token merah, yang lalu pun sistem kembali lagi memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya untuk bisa memasuki kawasan dari Gunung Ajaib seseorang harus memiliki token merah, yang di sini token merah itu diberikan kepada Lo Feng. Tetapi token merah ini juga menjadi sebuah misi lainnya, karena jika seseorang memiliki banyak token merah, maka token merah itu bisa ditukarkan dengan hadiah. Jadi kemungkinan besar akan ada banyak orang yang akan saling bertarung untuk mendapatkan token merah ini. Setelah Lo Feng mendapatkan token merahnya, lalu Lo Feng pun pada akhirnya telah sampai di lokasi dari Gunung Ajaib, yang di saat Lo Feng baru saja sampai, Lo Feng tiba-tiba saja disambut oleh suara ilusi yang dikeluarkan di sebuah gunung, yang suara itu seketika membuat Lo Feng mengalami sakit kepala, karena suara ini mengandung kekuatan mental yang dapat mengacaukan jiwa seseorang, yang untungnya berkat pelatihan jiwanya Lo Feng sebelumnya membuat Lo Feng bisa menangani suara tersebut. Yang di sini pun Lo Feng sadar bahwasanya suara inilah yang merupakan sebuah peringatan yang sebelumnya telah ia dapatkan dari informasi mengenai Gunung Ajaib, yang dimana katanya di wilayah dari Gunung Ajaib adanya sebuah suara yang dapat mengacaukan pikiran seseorang, yang membuat orang itu akan terbawa pengaruh dari suara tersebut, yang membuatnya akan terpengaruh hipnotis. Lo Feng pun memulai perjalanannya di tempat dari Gunung Ajaib ini dengan menggunakan Heaven Forbidden Shuttle untuk terbang berkecepatan tinggi. Tetapi di tengah perjalanan, Babata memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya di depan perjalanan mereka, Babata telah merasakan adanya keberadaan seseorang yang mendekati mereka dengan kecepatan tinggi, yang dimana Babata bisa merasakan kalau orang itu berada di ranah dari Master Domain tingkatan ketiga. Singkat cerita, orang itu pun telah sampai di tempatnya Lo Feng, yang langsung orang itu menyerang Lo Feng. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua,
yang walaupun di sini Lo Feng ranahnya di bawah dari orang ini, tetapi kekuatan Lo Feng lebih mendominasi daripada lawannya, membuat Lo Feng bisa menjatuhkan lawannya. Dan Lo Feng mengambil harta dari orang tersebut, dan Lo Feng tidak ingin menewaskan orang itu, dan Lo Feng berniat untuk pergi dari sana, tetapi orang itu tetap saja ingin menyerang Lo Feng, membuat Lo Feng pun mengambil keputusan langsung menewaskan orang tersebut dengan menggunakan pukulannya yang seketika Lo Feng bisa membuat lubang pada tubuh orang itu yang membuatnya tewas. Lo Feng mengatakan kalau ia sebenarnya tidak ingin menewaskan siapapun pada misi ini, tetapi jika adanya seseorang yang tetap ingin menghalangi jalannya, maka Lo Feng tak akan berpikir dua kali untuk menewaskan lawannya. Lo Feng melanjutkan perjalanannya, yang di tengah perjalanan lagi suara dari gunung ajaib tetap mengacaukan pikirannya Lo Feng, yang di saat bersamaan juga adanya orang lainnya yang berdatangan untuk menyerang Lo Feng juga. Untungnya Lo Feng dapat melawan balik orang tersebut dengan menggunakan rotan Rebing Cloud yang langsung dapat mengalahkan mereka semua, dan Lo Feng pun mengambil semua lencana merah milik mereka, dan setelah itu Lo Feng melanjutkan perjalanannya. Sedangkan lainnya kita diperlihatkan dengan rekan-rekannya Lo Feng juga telah menelusuri dari gunung ajaib, dan mereka juga telah mengumpulkan beberapa token merah serta mencoba untuk mencari Bolan. Setelah 9 hari berlalu, Lo Feng pun mendapatkan panggilan dari AI Chan menanyakan bagaimana Lo Feng, apakah Lo Feng telah menemukan Bolan. Lo Feng menjawab kalau ia masih melakukan pencarian, yang di sini juga AI Chan memberitahu kalau mereka semua juga masih belum menemukan keberadaan Bolan, yang di sini mereka juga memberitahu sudah berapa banyak lencana merah yang telah mereka kumpulkan. Lo Feng menjawab kalau ia telah mendapatkan ratusan. Artinya selama perjalanan ini Lo Feng telah menghadapi banyak orang, tetapi tak ditampilkan di bagian cerita ini. Sedangkan untuk Uka, ia juga mendapatkan beberapa token merah, tetapi di sini AI Chan memberitahu bahwasanya ia sulit untuk menghubungi beberapa orang lainnya seperti Galasi, yang kemungkinan besar hal ini karena adanya suara ajaib yang berada di gunung ajaib ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan sinyal dari rekan mereka. Di sini juga Lo Feng memberitahu bahwasanya ancaman sebenarnya pada wilayah dari gunung ajaib ini bukanlah para pejuang yang berada di gunung ajaib ini, melainkan para monster yang tinggal di gunung ajaib ini yang disebut sebagai monster hantu. Tetapi selama Lo Feng berada di gunung ajaib, dirinya masih belum menemukan satupun adanya monster dalam perjalanannya, yang sebenarnya Lo Feng ingin bertemu dengan monster hantu itu untuk melihat bagaimana kekuatan dari monster hantu ini. Tetapi tak lama kemudian komunikasi di antara mereka terputus karena adanya gunung ajaib yang kembali lagi mengeluarkan suara. Lo Feng berniat untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi di saat itu Babata memberitahu bahwasanya di dekat mereka adanya seseorang yang berada di ranah Master Domain yang mendekati mereka. Lo Feng pun bersiap-siap untuk menghadapi kedua orang tersebut, tetapi di saat itu ternyata kedua orang itu bukan mengincar Lo Feng, melainkan mereka ingin mencari sebuah harta karun di tempat gunung ajaib ini. Lo Feng mendengarkan perkataan mereka berdua, yang di sini kedua orang ini memberitahu mengenai gunung ajaib yang merupakan sebuah tempat penyimpanan harta karun warisan, yang dimana sebenarnya gunung ajaib ini dulunya hanyalah gunung biasa, tetapi karena adanya sebuah harta warisan yang ditinggalkan oleh sosok yang kuat pada era kuno, membuat gunung ajaib ini memiliki keistimewaan. Dan juga kedua orang ini memberitahu bahwasanya Virtual Corporation ataupun organisasinya Lo Feng juga telah menyadari keberadaan dari harta karun warisan ini. Sudah banyaknya para pejuang yang berada di Virtual Corporation dikerahkan untuk mencari harta karun warisan, yang membuat pencarian harta karun di gunung ajaib semakin bersaing ketat untuk bisa mendapatkan harta karun ini. Lo Feng yang mendengar itu baru mengetahui kalau ternyata gunung ajaib ini merupakan tempat harta karun warisan. Lo Feng pun jadi berpikir apakah Bolan itu sebenarnya tidak menghilang, tetapi ia juga datang ke tempat ini untuk mencari harta karun warisan juga. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya beberapa pasukan yang mengenakan baju zirah biru baru saja tiba di tempat mereka. 立即击杀，找到目标后，大人命令我们分开行动。 Pemimpin dari para prajurit zirah biru ini menyuruh kepada para bawahannya untuk menghabisi setiap orang yang mereka lihat, dan sepertinya para prajurit zirah biru ini juga mengincar harta karun di tempat ini. Lo Feng yang masih mengawasi kedua orang sebelumnya, tiba-tiba saja mereka malah merasakan adanya sebuah getaran yang membuat kedua orang itu menjadi ketakutan, dan mereka berdua pun dengan segera mencoba untuk melarikan diri. Dan sedangkan untuk di belakangnya Lo Feng,
ternyata Lo Feng sekarang telah didekati oleh seekor makhluk raksasa yang bentuknya seperti beruang. Lo Feng yang melihat beruang es ini pun merasa puas karena akhirnya bisa menemukan adanya monster hantu yang ia cari. Lo Feng pun langsung berhadapan melawan monster hantu itu. Dengan harta yang senyap, Lo Feng bisa memenggal kepala dari monster hantu tersebut. 这么可爱的怪兽， Setelah memenggal kepala dari monster hantu itu, Lo Feng pikir ia telah berhasil mengalahkan sang beruang, tetapi ternyata salah karena monster hantu itu tetap bisa bergerak walaupun tanpa kepala. Yang dengan segera Lo Feng menggunakan bilah dari harta yang senyap memotong tubuh dari beruang tersebut menjadi ukuran kecil. Tetapi sayangnya hal ini masih belum mampu untuk mengalahkan monster beruang tersebut karena ternyata tubuh dari monster beruang itu tetap dapat terbentuk kembali dengan menyatu setiap puing-puing esnya dan kembali ke wujud dari beruang es sebelumnya. Membuat Lo Feng pun sadar sepertinya julukan dari monster hantu memang sangat layak untuk mereka. Dan Lo Feng menganggap pertarungan ini akan menjadi sia-sia jika lawannya terus dapat beregenerasi dalam waktu yang sangat cepat. Jadinya Lo Feng pun memutuskan untuk meninggalkan sang beruang es. Dua orang sebelumnya yang telah melarikan diri dari monster beruang es, kini mereka sekarang berada di tempat yang jauh dan di sini tujuan mereka adalah untuk mencari cara agar bisa bergabung bersama dengan Virtual Corporation untuk bisa mendapatkan keuntungan besar. Tetapi sayangnya di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja bertemu dengan salah satu anggota dari prajurit zirah biru sebelumnya. 火焰界主， 你找到 Yang di sini prajurit zirah biru memiliki julukan sebagai prajurit pedang api, yang langsung pun prajurit pedang api menghabisi kedua orang tersebut. Dan ternyata cukup mengejutkan, prajurit pedang api ini ternyata mencari keberadaannya Lo Feng. Dengan penuh hasrat yang tinggi, ia mengatakan, "Lo Feng, di mana kau?" Sambil ia mengeluarkan aura pendeteksinya yang sangat kuat untuk mencari keberadaan Lo Feng, yang alasannya masih belum diketahui kenapa orang ini mencari Lo Feng. Aura pendeteksi dari prajurit pedang api ini sangatlah dahsyat, bahkan ia mampu untuk bisa bergerak dalam jarak yang jauh dengan hanya beberapa langkah saja. Pencariannya benar-benar ditargetkan kepada Lo Feng. Sedangkan untuk Lo Feng sendiri, ia masih mencari keberadaan Bolan. Dengan sekarang Lo Feng telah sampai di sebuah gua yang memiliki banyak lubang sampai 900 lebih. Tetapi sayangnya prajurit dari pedang api telah berhasil menemukan keberadaan Lo Feng, yang dengan segera pun si prajurit pedang api pergi ke tempatnya Lo Feng. Babata yang sedang santai tiba-tiba saja mendeteksi adanya keberadaan seseorang yang mengejar Lo Feng dari belakang, yang dimana orang itu merupakan si prajurit api sebelumnya. Babata di sini sangat kaget karena ternyata prajurit pedang api itu berada di ranah dari Tuan Sektor. Babata sangat panik langsung menyuruh kepada Lo Feng untuk melarikan diri karena ranah Tuan Sektor jika telah berada di jangkauan sampai 1000 km maka mereka tak akan bisa kabur. Lo Feng yang mendengar itu mengerti sekali ranah Tuan Sektor masih belum menjadi tandingannya. Walaupun sebelumnya Lo Feng telah mengalahkan Tuan Sektor, tetapi itu sudah sangat kesulitan bagi Lo Feng. Lo Feng bertanya sekali lagi apakah benar ranah Tuan Sektor itu datang mengejar dirinya, karena untuk apa dirinya diincar oleh ranah Tuan Sektor. Babata menegaskan kalau ranah Tuan Sektor itu memang jalannya menuju ke tempat mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lo Feng melihat ke belakang dan Lo Feng sudah bisa melihat kecepatan yang sangat tinggi dari ranah Tuan Sektor itu yang mengarah kepada dirinya. Ranah Tuan Sektor itu langsung mencoba untuk memasukkan Lo Feng ke dalam dunianya agar membuat Lo Feng tak bisa melarikan diri. Tetapi sebelum Lo Feng ditangkap oleh dunia ranah Tuan Sektor itu, Lo Feng dengan segera menggunakan tubuh dari klan Moshannya untuk bisa terlepas dari tangkapan ranah Tuan Sektor, yang untungnya Lo Feng berhasil. Dengan tubuh klan Mosha, kecepatan Lo Feng jauh lebih cepat membuat Lo Feng pun bisa sedikit menjauh dari ranah Tuan Sektor tersebut, tetapi masih belum aman. Tetapi di pelarian ini, Babata juga mendeteksi bahwasanya mereka sekarang telah memasuki kawasan dari sarang monster beruang es, yang diperhitungkan oleh Babata adanya kisaran 10.000 lebih dari binatang beruang es. Membuat Lo Feng pun menjadi semakin panik karena situasinya sekarang yang sangat terjepit dikejar ranah Tuan Sektor, apalagi mereka sekarang telah memasuki sarang dari beruang es.
yang tidak bisa mereka kalahkan. Tetapi melawan ranah tua sektor lebih mengerikan daripada melawan para beruang es ini. Lo Feng pun memutuskan untuk memasuki sarang beruang es saja. 但只能一拼了。 Dan setelah Lo Feng memasuki sarang dari beruang es itu, sang ranah tua sektor berhenti mengejar Lo Feng. Dan di sini ia tampak tersenyum karena sadar Lo Feng telah memasuki sarang beruang es. Yang ia menduga Lo Feng tak akan bisa selamat dari sarang beruang es tersebut. Yang setelah Lo Feng memasuki sarang beruang es, para beruang es dengan jumlah yang sangat banyak telah menyadari keberadaan Lo Feng dan mereka langsung menyatukan tubuh mereka menjadi beruang raksasa untuk menyerang Lo Feng. Seketika Lo Feng mendapatkan serangan dari beruang es dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi pada saat ini Lo Feng memiliki sebuah ide yang cerdas, yang dimana ia menggunakan tubuh klan Moshan-nya untuk merubah dirinya menjadi beruang es juga untuk bisa berkamuflase bersama dengan mereka semua. Tetapi beruang es mulai menyerang duluan kepada Lo Feng, membuat Lo Feng terjatuh, dan setelah itu pun beruang es dengan jumlah yang banyak mendekati Lo Feng. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-151 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!